Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya kita yang ada di dalam Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam damai sejahteranya Tuhan. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan tema mengenai dosa, akibat, dan solusinya. Nah, berbicara mengenai dosa saudara-saudara, seringkali di dalam kehidupan kita berbuat dosa, baik itu di dalam keluarga, berteman, maupun dalam permainan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam dua tokoh yang akan kita bahas, mari kita lihat apa sih pengertian daripada dosa. Nah, yang pertama saudara-saudara, dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Yang kedua saudara, dosa adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Nah, dilihat dari sudut pandang Kristen saudara-saudara, dosa adalah perbuatan atau pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama yang mengakibatkan putusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Perlu kita garis bawahi saudara, dosa mengakibatkan putusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, dari manakah munculnya dosa? Saya ingin memberikan beberapa detik untuk saudara berpikir, dari manakah munculnya dosa? Oke, saudara-saudara, mungkin saudara sudah menemukan apa jawabannya. Nah, munculnya dosa diakibatkan daripada manusia itu sendiri, di mana manusia menggunakan kebebasannya dengan menolak tunduk kepada Tuhan, dengan menuruti kehendak iblis yang mengakibatkan manusia tidak lagi setia kepada Tuhan, dan manusia tidak lagi taat dan takut akan Tuhan. Nah, mari kita buka di dalam 2 Samuel 11:1 sampai 27. Namun saya akan membacakan dari ayat 1 sampai 17 saja. Kita akan menemukan apa yang menjadi dosa yang dilakukan oleh Daud dan Batsheba. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itulah adalah Batsheba binti Elim, istri Uria orang Het itu. Sudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepada aku. Maka Yoab menyuruh orang Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka basuhlah dia dengan membawa hadiah raja. Tapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumah tuh, makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demikian hidup dan demi nyawamu aku tak akan melakukan hal itu. Ayat 12. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepaskan engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia dan akan makan dan minum dengan dia, dan Daud membuat mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Pagi
Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirim dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah berperang orang dari tentara dari anak buah Daud, juga orang Uria orang Het itu mati. Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat kisah Daud dan Bathsheba, kita mengetahui bahwa Daud dan Bathsheba melakukan dosa. Yang pertama, saya mau bertanya, apa sih dosa yang dilakukan oleh Daud dan Bathsheba? Yang pertama, saudara-saudara, Daud bersetubuh dengan Bathsheba, istri Uria orang Het itu. Mari kita lihat di ayat 3-5, saudara-saudara. Saya akan bacakan. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Nah, di ayat 4 ini saya menjelaskan, saudara-saudara, Daud bersetubuh dengan Uria yang mengakibatkan Daud jatuh ke dalam dosanya, saudara, dengan dosa perzinahan, saudara. Nah, melalui dosa ini, saudara, Daud mulai terikat oleh dosa itu tersendiri yang mengakibatkan, saudara-saudara, Daud juga mempunyai rencana yang jahat terhadap suami dari Bathsheba, yaitu Uria. Setelah dia melakukan dosa yang pertama, saudara, dia tidak hanya melakukan satu dosa saja, tapi dia melakukan dua dosa. Yang kedua, ia merancangkan pembunuhan terhadap Uria orang Het itu. Kita bisa melihat dari ayat 6. Di situ di ayat 6 sampai 13 dia sudah merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Nah, di ayat 14 dan 15 sampai 17, saudara, Daud merancangkan skenario supaya Uria mati, saudara. Nah, ketika kita melihat di ayat 17, saudara, saya akan bacakan. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu. Nah, kita melihat, saudara-saudara, ketika Daud jatuh ke dalam dosa, ia dipengaruhi oleh dosa yang mengakibatkan dosa mempengaruhi dia. Yang pertama, saudara, Daud menyetubuhi Bathsheba, istri Uria. Dan yang kedua, dosa yang dilakukan oleh Daud adalah membunuh atau merancangkan skenario untuk membunuh Uria. Nah, mari kita lihat, saudara, apa sih akibat dari dosa yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, saudara-saudara, keturunannya penuh dengan pertikaian. Kita lihat di ayat 10 pasal 12 ayat 10. Saya akan membacakan kepada kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Nah, akibat dari dosa yang telah dibuat Daud, saudara-saudara, keluarga Daud selalu dipenuhi dengan pertikaian, dengan masalah yang bertubi-tubi, sehingga keluarganya hancur karena perbuatan dosa yang ia telah perbuat, saudara-saudara. Nah, yang kedua, saudara-saudara, akibat dari dosa yang dia lakukan adalah malapetaka menimpa saudaranya. Yang pertama, saudara, tadi pertikaian. Yang kedua, malapetaka. Dosa yang dilakukan oleh Daud itu menghancurkan penuh keluarganya. Yang itu dia ada di ayat 11 sampai 12, di mana beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kamu keluargamu sendiri. Nah, di mana Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Daud yang berbuat dosa, yang menyetubuhi Bathsheba, di mana Daud dan keluarganya mendapat malapetaka. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, perlu kita ketahui, akibat dari dosanya adalah anak yang dikandung Bathsheba
mati. Mari kita lihat di ayat 14 saudara. Saya akan bacakan. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu itu telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu mati. Nah, sungguh kejam saudara-saudara, akibat dosa yang dia buat sendiri, tetapi saudara, keluarga, bahkan anak yang sedang dikandung oleh Batseba mati. Daud berpikir saudara-saudara, ketika dia memiliki Batseba dengan membunuh suami daripada Batseba, ia dapat anak dari Batseba. Tetapi apa saudara-saudara? Pada kenyataannya Daud melihat anak dalam kandungan Batseba mati. Nah, dari situ saudara, apakah kita mau berlarut-larut di dalam dosa itu tersebut? Tidak saudara. Saya akan memberikan solusinya. Yang solusi pertama ya saudara adalah respon yang benar dengan kita mengakui kita telah berbuat dosa. Yang itu ada di ayat 13 dan di ayat 13. Mari kita baca. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, solusi yang pertama saudara-saudara yaitu respon bahwa kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, di mana kita mau meninggalkan dosa kita yang telah kita perbuat, sehingga apa saudara, Daud tidak lagi mati. Ketika dia mengakui dosanya, dia tidak mati. Nah, yang kedua, solusi yang kedua saudara adalah berbalik kepada Tuhan dengan meminta pengampunan penuh. Nah, itu dia ada di ayat 20 saudara. Mari kita lihat saudara. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Nah, ini adalah sikap yang bagus daripada Daud, supaya dia lepas daripada jeratan mati. Daud mengambil sikap yang baik, yaitu berbalik kepada Tuhan dengan meninggalkan segala dosa-dosa yang telah dia perbuat. Nah, untuk itu kesimpulan saudara, kita sebagai seorang Kristen, ketika kita melihat kisah seorang Daud dan Batseba, sebaiknya kita menjauhkan segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Karena apa saudara? Banyak masalah yang akan kita alami, mulai dari pertikaian, malapetaka, bahkan keluarga kita akan mati saudara. Oleh karena itu saudara, jangan pernah berbuat dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.